Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abdalia Hatwala dengan NIM 2021-28194 dan teman saya Rani Kampono dengan NIM 2021-28028. di video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir dengan tema yang kami ambil yaitu permasalahan degradasi pesisir Teluk Ambon. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan degradasi pesisir Teluk Ambon. Teluk Ambon merupakan salah satu wilayah pesisir di Indonesia yang mengalami pertumbuhan dan perubahan yang sangat pesat. Selain itu, Pulau Ambon memiliki bentang alam yang berbukit-bukit dan bergunung disertai lereng terjal, dan hanya sekitar 20% saja yang merupakan dataran rendah yang sempit dan pada umumnya tersebar di sekitar garis pantai. Sehingga kondisi ini mendorong sebagian besar pengembangan pemukiman dan fasilitas pendukung lainnya di kawasan pesisir pantai. Pengembangan wilayah yang terlalu mengeksploitasi wilayah pesisir dan daerah sekitarnya akan mendorong terjadinya percepatan degradasi pesisir. Ini merupakan penyebab kondisi Teluk Ambon yang sangat jauh dari kualitas daerah perairan yang ideal dijadikan daerah perikanan. Padahal banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam yang ada di Teluk Ambon bahkan pesisirnya. Berbagai hal yang melatar belakangi banyak eksploitasi terhadap daerah pesisir adalah diantaranya itu ada perairan wilayah pantai merupakan salah satu ekosistem yang sangat produktif di perairan laut. Ekosistem ini dikenal sebagai ekosistem yang dinamik dan unik karena pada wilayah ini terjadi pertemuan tiga kekuatan yaitu yang berasal dari daratan, perairan laut, dan juga udara. Kemudian, ekosistem pesisir memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga mempunyai berbagai sumber daya alam yang berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu potensinya meliputi keanekaragaman hayati, ekosistem terumbu karang, dan padang lamun. Pembukaan lahan yang meningkatkan erosi permukaan dapat meningkatkan laju sedimentasi. Sebaliknya, pembangunan dam atau pengalihan aliran sungai dapat mengubah kondisi sedimentasi menjadi kondisi erosional. Proses sedimentasi berhenti atau berubah menjadi erosi bila suplai muatan sedimen berkurang karena pembangunan dam atau pengalihan aliran sungai. Akibatnya, air tidak dapat mengalir dengan baik sehingga meningkatkan kemungkinan banjir. Ekosistem pesisir juga terancam oleh pendangkalan biota-biota perairan dangkal kehilangan habitat. Dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas masyarakat di pesisir Teluk Ambon adalah jika kehilangan makanan, populasi ikan menyusut sehingga jumlah tangkapan nelayan berkurang. Bagi pelayan, dampak pendangkalan berupa penyempitan alur, akibatnya perahu dan kapal semakin terbatas ruang geraknya. Terjadinya abrasi pantai, terlalu banyak organisme yang mati akibat tercemar logam berat. Kemudian habitat dan ekosistem banyak yang rusak disebabkan pengikisan pantai yang diakibatkan oleh proses sedimentasi. Perkembangan daerah pesisir biasanya dimulai dengan adanya fasilitas pelabuhan, berawal dengan adanya pelabuhan muka daerah-daerah kawasan pesisir pun dieksploitasi. Penyebab degradasi pesisir Teluk Ambon. Yang pertama, pembukaan lahan di daerah upland untuk berbagai kepentingan mengakibatkan tutupan vegetasi berkurang. Yang kedua, pencemaran minyak dan sampah, yakni limbah domestik dan juga limbah industri. Yang ketiga, penyimpangan tata ruang dan pemanfaatan daerah pantai. Kemudian ada hal lainnya adalah penyimpangan tata ruang di kawasan pesisir Teluk Ambon, yakni pembangunan pemukiman yang terlampau jauh mengkapling kawasan pesisir, bahkan pengeringan yang berlebihan membuat jalan air menjadi sempit. Cara penanggulangan degradasi pesisir. Di antaranya itu ada peningkatan kualitas lingkungan hidup, meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan SDA dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran SDA dan lingkungan hidup, serta pemulihan pencemaran SDA dan kerusakan lingkungan hidup. Kemudian ada juga pembangunan rendah karbon, yaitu perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, di antaranya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman.